Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil iman wal ma'rifati wal hidayah walladzi an'ama 'alaina bi nuril ibadati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah? Allah adalah Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kiamat. Siapakah Allah? Allah adalah Ilahin Nas, Tuhan manusia. Siapakah Allah? Allah adalah Tulijul Laila fin Nahar wa tulijun nahar bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah adalah zat yang membolak-balikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah hidupkan orang yang mati, dan Allah matikan orang yang hidup. Dan siapakah Allah? Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan kita pendengaran, yang memberikan kita penglihatan. Namun sayang Allah katakan, qalilan ma tashkurun, terlalu sedikit orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sampai hari-hari yang akan menanti kita semua selama kita berada di atas permukaan bumi. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang terus bersabar dan bersyukur akan setiap ketentuan ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dan tidak semata-mata aku utus para rasul, yakni dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali tugas mereka adalah mubasyirin, memberikan kabar gembira dengan adanya surga bagi orang yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau adalah wa munzirin, memberikan peringatan bagi orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seraya kita berharap semoga di yaumil kiamah nanti nama-nama kita termasuk salah satu nama yang akan mendapatkan panggilan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan berlalu sudah kita lalui, yakni bulan puasa, bulan Ramadan, di mana pada bulan itu sudah banyak kita lalui hikmah-hikmah, rahmat, maghfirah, ampunan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam waktu kesempatan dan pagi ini ternyata bulan yang baik itu sudah berlalu. Jemaah kaum muslimin, di antara kita, baik anak-anak, orang dewasa, orang tua, tua ataupun renta, pada saat ini kita semua merasakan begitu besar kebahagiaan, kesenangan, bahkan sama sekali tidak ada kegundahan dalam kehidupan kita. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, bakatis samawati wal ardh, apabila bulan Ramadan akan berakhir, maka 7 lapis langit akan menangis, 7 lapis bumi pun ikut menangis. Bahkan seluruh para malaikat yang Allah ciptakan pun ikut menangis, dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan pun menangis. Kenapa menangis? Ternyata mereka menangis karena mereka tahu dan mereka jelas melihat setiap kebaikan-kebaikan, ampunan dari Allah begitu banyak, rahmat Allah taburkan, ampunan dan pintu taubat Allah buka selebar mungkin. Namun hari ini, hari-hari itu sudah berlalu. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mampu melewati hari-hari dan ibadah yang perlu pengorbanan yang luar biasa. Dari pagi sampai sore kita tahan haus, kita tahan dahaga, kita tahan lapar, bahkan terkadang kita menahan dari berbagai macam bentuk kelalaian-kelalaian,
kebohongan-kebohongan, bahkan juga kita tahan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar dari Allah dan satu kesempatan dari Allah untuk mengembalikan hati menjadi suci, mengembalikan jiwa menjadi sempurna agar kita mendapatkan ridha dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ternyata di samping kebahagiaan kita, makhluk yang lain bersedih. Kemudian siapa lagi yang bersedih? Ternyata mungkin di antara kita ada orang tua, baik ayah ataupun ibu ataupun suami ataupun istri, anak, abang, adik, tetangga, handai taulan, famili dan saudara. Mungkin mereka sudah diambil usia dan ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Ternyata saat ini mereka sangat bersedih, merintih, memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Kau hilangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah Kau titipkan kepada kami selama 1 bulan penuh. Ternyata hadirin, semua ruh kaum muslimin dan muslimat masuk bulan Ramadan, mereka semua pun mendapatkan kebaikan, rahmat dan keberkahan, sampai siksa mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini mereka kembali menangis. Kenapa? Karena siksa mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mungkin kita anak yang statusnya mungkin kita sebagai yatim, orang tua, ayah dan bunda kita sudah tiada. Mungkin suami kita yang sudah berlalu. Seorang anak mungkin dulu saat mereka masih hidup, mereka membanggakan akan pangkat kita yang tinggi, mereka membanggakan akan kekayaan kita yang banyak, mereka membanggakan kehebatan kita yang luar biasa. Nama kita diagung-agungkan saat mereka masih hidup. Namun saat mereka sudah tiada, berada di alam kubur, itu semuanya hilang, sirna entah kemana. Namun yang mereka harapkan adalah, ya Allah, mana doa istriku? Ya Allah, mana doa suamiku? Ya Allah, mana doa anakku? Ya Allah, mana doa saudaraku? Ya Allah, mana doa anak-anakku yang aku dulu banggakan? Mana doa suamiku yang aku dulu cintai? Mana doa istriku yang aku sayangi? Oleh karenanya dalam kesempatan ini, taburkan doa buat mereka semua. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Begitu besar pengorbanan orang tua kita untuk kita. Saat mereka sakit, mulut mereka tak berkuasa untuk mengatakan sakit. Saat mereka lapar, mereka pun tak mampu mengungkapkan lapar. Mereka bilang kenyang. Saat mereka sulit, mereka tak mampu mengucapkan sulit. Kami sedang bahagia. Itu semua untuk kita sebagai anak kandung dan anak yang sangat disayang dan dicintai. Jamaah kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berjumpa dan bersama dengan sahabat, apa Rasul katakan? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, pada bulan suci Ramadan luar biasa kebaikan-kebaikan dan keindahan Allah titipkan kepada hamba-Nya. Yang pertama, khulufu famis shaim atyamu min rihil miski. Kita berpuasa, bau mulut yaumil kiamah nanti akan lebih harum daripada minyak wangi. Kita orang yang berpuasa, wa yastaghfiruna lahumul khitan, semua ikan-ikan di lautan memintakan ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua surga Allah hias. Bahkan setan selama 1 bulan penuh Allah belenggu, tidak Allah berikan kebebasan untuk menghampiri anak Adam dan manusia. Dan satu harapan yang terakhir, yakni malam yang terakhir bulan Ramadan. Saat tadi malam kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La
disembahkan selain Allah, dan Allah adalah Zat yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Walillahil hamd, dan hanya milik Allah segala pujian-pujian dan kebaikan. Inilah yang kita lantunkan tadi malam. Ini adalah perintah Allah. Apa Allah katakan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah kepada Allah. Agungkan nama Allah. Besarkan nama Allah. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat seluruh manusia, mayoritas umat muslim baik Indonesia dan luar negeri mengungkapkan dan menggumbangkan genderang kalimat takbir Allahu Akbar sampai selesai, ternyata pada saat malam tadi Allah pun ampuni seluruh dosa-dosa manusia. Allah bebaskan seluruh kejelekan-kejelekan manusia. Allah lunturkan dosa-dosa kita. Bagaimana Allah tidak baik kepada kita sebagai hamba-Nya? Ini adalah hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Rasul menjawab, "La, bukan. Lailatul Qadar lain lagi. Ini adalah asli hadiah dari Allah. Setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah, dan upah orang yang berpuasa adalah diampunkan setiap kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala." Berterima kasih kita kepada Allah. Selama 11 bulan hati kita dangkal. Selama 11 bulan mata kita kotor. Selama 11 bulan tangan kita pun kotor. Selama 11 bulan hidup dengan nista dan juga ketidakbaikan. Namun pada malam takbir Allah ampunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hati-hati. Setelah diri kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu makhluk Allah yang laknat, yakni musuh Allah. Siapakah dia? Adalah iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Mereka tak pernah ridha. Mereka tak pernah tinggal diam. Mereka tak pernah terima kalau seandainya seluruh anak Adam kembali suci. Kalau seandainya seluruh anak Adam mendapatkan kebaikan dan panutan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dan detik inilah, saat kita keluar dari rumah pada subuh, ternyata iblis pun semua keluar. Semua keluar. Bahkan Raja Iblis memanggil seluruh anggota-anggota iblis. Apa Raja Iblis katakan? Wahai seluruh iblis-iblis, wahai seluruh jin-jin dari berbagai macam kalangan jin yang Allah ciptakan, ittabi'una, kumpul kita semua. Hari ini kita berkumpul Idul Fitri. Ternyata iblis pun berkumpul. Hari ini kita berkumpul minta sama Allah, ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Jadikan kami orang yang baik ya Allah. Jadikan kami orang yang dekat denganmu ya Allah. Jadikan kami orang yang bersama dengan manusia Allah. Tingkatkan ukhuwah kami, jauhkan sifat maksiat. Jadikan kami orang yang taat. Jadikan kami orang yang siap untuk melaksanakan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ternyata mereka pun berkumpul. Wahai semua anggota iblis, kumpul. Setelah manusia melaksanakan Idul Fitri, kita bagi tugas. Kita buat proyek yang besar. Kita buat mega proyek program yang besar. Maka semua iblis bertanya kepada rajanya, proyek apa wahai Tuhan? Rajanya katakan, kita bagi semua iblis menyembah, masuk ke kalangan golongan manusia, baik mereka anak muda, baik orang dewasa, orang tua, siapapun, kembalikan mereka kepada fitrah-fitrah yang kotor. Jangan sampai Allah meridhai mereka, jangan sampai surga menjadi tempat mereka, karena kita semua adalah tempatnya neraka. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama hati-hati dengan berakhir bulan Ramadan ini. Semoga istiqomah kita dalam beribadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan jangan sampai hati kita terkontaminasi.
terprovokasi, tergoda oleh iblis laknatullah, sehingga langkah kita yang baik menuju surga ternyata terjatuh dengan rayu dan godaan iblis belaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang terakhir, baiklah kita sama-sama perbaiki di bulan Syawal ini hablum minallah, baik sholat berjamaah, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita perbaiki hablum minan nas, karena Allah katakan kedekatan aku dengan hambaku tergantung kedekatan hambaku dengan saudara. Kalau dengan saudaranya saja tidak mau dekat, dengan manusia tidak mau menjalin ukhuwah yang nyata-nyata jelas di depan mata, apalagi dengan aku, Allah Zat yang Maha Hakim. Maka yang pertama, Allah serukan dalam Al-Quran, di antara maksud adanya puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah katakan termasuk salah satu tanda orang yang bertakwa, yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang mampu menjadi orang yang dermawan, menginfakkan rezeki baik lapang ataupun sempit. Ini tanda orang yang takwa kepada Allah. Kemarin kita bulan puasa mudah bersedekah, setelah bulan Syawal mudah kembali. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz, tetangga menghina biarkan saja. Wal kaziminal ghaiz, ada orang mencaci memfitnah biarkan saja. Wal kaziminal ghaiz, anak-anak muda ingin berlaga biarkan saja. Wal kaziminal ghaiz, istri berbuat ulah maka kita sabar. Wal kaziminal ghaiz, suami pun begitu, menahan amarah. Inilah tanda orang yang bertakwa. Sekeras apapun kita ingin marah, tahan. Inilah orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Sedalam apapun kesalahan manusia, andaikan dia datang meminta maaf, maafkan. Bahkan ada istilah bahasa, harta yang paling berharga adalah sabar, saudara paling setia adalah amal, ibadah paling tinggi adalah ikhlas, identitas yang paling sempurna adalah iman, dan pekerjaan yang paling berat adalah memaafkan kesalahan manusia. Oleh karena dalam kesempatan ini kita ungkapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, saling membersihkan, saling meridhokan, saling merelakan atas setiap kesalahan. Insya Allah Allah tersenyum, malaikat mendoakan, seluruh makhluk Allah pun akan menyaksikan. Yang terakhir, tanda orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila dia berbuat buruk, berbuat zalim kepada dirinya, maka senantiasa dia kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun manusia yang bersih, tiada satupun manusia yang sempurna, semua tempat salah dan dosa. Mudah-mudahan dalam kesempatan hari yang berbahagia ini semua Allah bersihkan, semua Allah perbaiki, dan kita semua dikembalikan kepada Allah dengan fitrah yang suci. Dari hati pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal alaniyah la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wal ittida' bi Rasulillah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله